Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu dalam pembahasan Hasyiah Kitab Tauhid, buah karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi An-Najdi. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kembali lagi kita ditemani oleh guru kita, yaitu Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC.MA Hafizahullahu Ta'ala. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak pada para pemirsa Ahsan TV bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melayangkan pertanyaan di nomor 0811 900 7912. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Keluarga Ustadz sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Fala tafadhal mashkuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Ahsan TV di rumah dan dimanapun Anda berada yang dapat memantau siaran kita pada pagi hari ini, alhamdulillah dengan taufik Allah semata kita dapat melanjutkan pembahasan daripada kitab Tauhid ini. Dan insyaallah materi kita pada hari ini berkaitan dengan jenis-jenis atau contoh-contoh daripada kesyirikan yang terjadi pada kaum muslimin dan umat Islam. Jadi setelah kita menjelaskan apa itu tauhid, tentang keutamaan tauhid, keutamaan menyempurnakan tauhid, apa itu kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, maka sekarang kita akan menyebutkan tentang contoh-contoh kesyirikan yang terjadi pada umat ini. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, babun minasyirki labsu al-halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Di antara bentuk kesyirikan adalah memakai kalung, memakai benang dan yang sejenis daripada keduanya atau seperti keduanya dengan tujuan untuk mengangkat bencana, mara bahaya, ya, atau untuk menjauhkan diri agar tidak terkena mara bahaya tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita orang-orang beriman meyakini bahwasanya hanya Allah semata yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudaratan, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat menyingkap segala macam bentuk kemudaratan, menghilangkannya atau menjauhkannya. Karena semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala macam urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk perkara-perkara yang terjadi pada sebagian orang adalah mereka menganggap ada benda-benda yang dapat menjauhkan diri mereka dari mara bahaya, menolak bencana, atau benda-benda ini dapat mengangkat bencana ketika telah datang kepada mereka. Subhanallah. Dan ini adalah bagian daripada kesyirikan yang banyak terjadi pada umat ini. Ya, kita melihat di banyak tempat dahulu kala ketika terjadi di sebagian tempat, sebagian tempat di negeri ini ada bencana likuifaksi, ada bencana gempa,
Setelah hal itu terjadi, sebagian daripada masyarakat meyakini ada benda-benda yang dapat menjauhkan mereka dari mara bahaya ini. Mereka menanam di depan rumah mereka misalnya bambu-bambu kuning, atau mereka meletakkan bambu-bambu kuning dengan keyakinan bambu ini dapat menolak mudarat, menolak bahaya, menolak bencana dan semacamnya. Ya. Dan sebagian orang ya juga menggantungkan berbagai macam tangkal-tangkal atau jimat-jimat raja-raja yang mereka tulis. Mereka anggap benda-benda ini dapat menjauhkan seseorang dari mara bahaya, rumahnya, sawah ladangnya, dan semacamnya. Ya. Maka dengan itu Syekh Muhammad rahimahullah ingin menjelaskan perkara ini. Bahwasanya dari bentuk kesyirikan, di antara bentuk kesyirikan adalah memakai gelang, memakai kalung, memakai rantai, memakai jimat, ya, atau menulis jimat raja dan semacamnya, dengan tujuan untuk menghilangkan bencana yang datang atau menahan agar bencana tak datang. Ini bagian daripada kesyirikan. Subhanallah. Ya, kenapa dianggap bagian dari kesyirikan? Karena keyakinan mereka bahwa benda-benda ini dapat memberikan sesuatu manfaat, ya, atau menolak daripada mudarat. Padahal segala sesuatu itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Benda-benda ini tidak pernah Allah jadikan sebagai sarana untuk menolak mara bahaya. Subhanallah. Ya. Intinya perkara ini dianggap kesyirikan karena mereka memohon sesuatu kepada makhluk-makhluk yang tak mampu mendatangkan bagi mereka manfaat sama sekali. Ya. Keyakinan yang salah alamat, harapan yang salah alamat. Dan ini tentunya ya tingkatan kesyirikannya berbeda-beda. Kebiasaan bangsa Arab dahulu kala sebelum Islam datang, ya, mereka itu menggantungkan pada anak-anak mereka, pada binatang ternak mereka, pada hewan-hewan mereka, semacam gelang yang mereka gantungkan, dalamnya ada raja-raja, mantra-mantra. Inilah yang mereka anggap dapat menjaga anak dari penyakit ya ain, daripada gangguan jin, daripada gangguan syaitan, menjaga hewan ternak mereka dan semacamnya. Ya, subhanallah. Maka dalam hal ini hukum memakai jimat, hukum memakai gelang, hukum menggantungkan raja-raja ini ya menjadi dua bagian. Ada yang masuk ke dalam syirik kecil dan ada yang masuk ke dalam syirik besar. Jika seseorang menganggap jimat ini sarana, hanya sarana belaka, jimat inilah yang dapat dengan sebab jimat ini Allah akan memberikan baginya pertolongan, dengan jimat ini Allah menjauhkan daripadanya mara bahaya, maka dia telah terjebak ke dalam syirik kecil. Dan ingat, syirik kecil walaupun namanya kecil, tapi dia merupakan dosa paling besar di bawah syirik besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Jadi jangan kata-kata kecil membuat kita terkecoh sehingga menganggap dia perkara rendah, perkara kecil, perkara hina. Syirik kecil ini lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar. Ya. Ini jika dia meyakini benda-benda ini bukan mendatangkan manfaat, bukan menolak mudarat, tapi sebagai sarana untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mungkin untuk menolak mara bahaya atau mendatangkan kebaikan. Dengan keyakinan Allah yang telah mengatur segalanya, benda-benda ini hanyalah perantara semata. Ini hukumnya syirik kecil, syirkun asghar. Ya, dan tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, tapi apabila dia meyakini benda ini bukan Allah, tapi benda ini memiliki keistimewaan. Benda ini dengan sendirinya dapat mendatangkan manfaat, dapat menolak mudarat, apapun bentuk benda tersebut. Jimat yang dikalungkan di leher, dikalungkan di tangan, dikalungkan di perut, yang digantungkan pada hewan-hewan ternak, sampai pada batu-batu cincin yang diyakini batu ini tidak sembarang batu. Batu mendatangkan manfaat. Batu ini jika dipakai akan menjauhkan daripada mara bahaya dan semacamnya. Ini semua ya akan menjadi syirik besar. Subhanallah. Jika dia meyakini benda-benda inilah yang mendatangkan baginya manfaat, bukan Allah Jalla wa'ala, maka ini telah terjebaklah dia, tergelincirlah dia, telah terprosoklah dia ke dalam kesyirikan besar yang membatalkan akidahnya
membatalkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Subhanallah. Ya. Maka betul penting bagi kita untuk mengetahui hakikat tauhid dibawa oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ya. Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan dalil dalam perkara ini. Dia berkata, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul, katakanlah Muhammad, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Tidakkah kalian melihat apa-apa yang kalian seru, kalian minta dari selain Allah Subhanahu wa taala? Yang kalian puja, jadikan tempat bergantung, tempat berharap dari selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allahu bidurrin, sekiranya Allah inginkan bagiku bahaya, mudarat, kerusakan, kebinasaan, petaka, musibah, hal hunna kashifatu durrihi, mungkinkah mereka yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dapat menghindarkan diriku dari segala macam musibah-musibah tersebut, mengangkatnya, menyingkapnya, menjauhkannya? Subhanallah. Yang berkata Syekh Abdul Rahman, amarallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yaqula lil musyrikin. Allah memerintahkan nabinya untuk berkata kepada kaum musyrikin, qul afara'aitum, katakan Muhammad, bagaimana pandangan kalian, ay akhbiruni, beritahukan saya, anil ladzina tad'una min dunillah, tentang tuhan-tuhan yang kalian minta dari selain Allah, wa tas'alunahum minal andadi wal alihah, yang kalian senantiasa harapkan kepada mereka dengan berbagai macam harapan kalian. In aradani Allah bidurrin, jika Allah inginkan bagi saya mara bahaya, ya, min maradin aw faqrin aw bala, baik berupa penyakit, jika Allah ingin timpakan kepada saya penyakit atau kefakiran atau bencana, aw syiddah, atau kesulitan, hal hunna kashifatu durrihi, ay antum ta'lamun, kalian mengetahui bahwasanya apa yang akan minta, yang akan puja, yang akan harap tak akan mampu menghindarkan daripada diriku atau menyingkap daripada diriku mara bahaya yang datang. Ay annahum la yaqdiruna ala dzalika aslan, memang mereka tak akan mampu menghindarkan segala macam mara bahaya daripada manusia. Sekiranya mereka mampu menjauhkan mara bahaya dari manusia, berupa penyakit, bencana, pastilah mereka tak ditimpa kematian. Subhanallah, tak ada lebih besar daripada kematian, lebih daripada sekedar sakit. Kalaulah mereka dapat menyingkap mara bahaya, tentulah mereka tak mati, jika itu dalam bentuk orang-orang yang telah terkubur, yang dianggap karamat dan semacamnya. Kalaulah sekiranya patung-patung yang disembah ini puja dapat mendatangkan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, maka tak akan mungkin, ya, benda-benda semacam ini yang kalian ciptakan mampu menyingkap daripada kalian mara bahaya. Subhanallah. Mereka adalah benda yang lemah, makhluk lemah yang kalian ciptakan dengan tangan-tangan kalian, yang kalian pahatkan ukur dengan tangan-tangan kalian sendiri. Wa ta'tarifuna bidzalik. Dan kalian pun meyakini bahwasanya benda-benda ini tidak bisa berbicara, tak bisa melihat, tak bisa berkata-kata, tak bisa berjalan. Bagaimana akan menolong kalian? Ya. Au aradani birahmah, sekiranya Allah ingin memberikan kepadaku rahmatnya, sebaliknya, ya, sihhah wa afiyah, Allah ingin memberikan kepada kesehatan, keselamatan, wa khair, kebaikan, harta, hal hunna mumsikatu rahmatih, mungkinkah, mampukah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian harap dari selain Allah, yang kalian minta, yang kalian puja, mampukah mereka menahan apa-apa yang Allah ingin berikan kepada saya, atau apa yang telah Allah berikan kepada saya? Mampukah mereka menahannya atau memalingkannya, subhanallah, kepada yang lain? Ya. Padahal ay antum ta'lamuna, kalian benar-benar tahu, annahum la yastati'una syai'an minal amri, mereka tidak mampu melakukan apapun dari hal tersebut. Wa ta'tarifuna annahum la yaqdiruna ala syai'in min dzalik, kalian yakin mereka tak mampu untuk melakukan hal itu. Fa idza alimtum annahum la yaqdiruna ala dzalik, kalau kalian tahu mereka tak mampu untuk mewujudkan apa-apa yang tadi kita katakan di atas, falima, ya, tu'alliquna alaihim min dunillah, falima ta'alliquna alaihim min dunillah, mengapa akan bergantung kepada mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa akan bergantung kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lanjutan ayatnya, qul, katakan ya Muhammad, hasbiyallahu, cukuplah Allah bagiku,
alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah semata berserah diri orang-orang yang bertawakal hanya kepadanya. Maka di antara bentuk tauhid adalah berserah diri, bergantung, berharap hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Ini adalah akidah. Sebaliknya, di antara bentuk kesyirikan adalah bergantung, menyerahkan urusan, bertawakal, pasrah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay annallaha kafi man tawakkal alaih. Allah akan mencukupi orang-orang, menolong, membantu orang-orang yang bertawakal hanya kepadanya. Wat tawakkulut tafwid wal i'timad. Dan makna tawakal adalah menyerahkan urusan, dan bergantung. Fa idza kanat alihatuhum allati yad'una min dunillahi la qudrata lahum ala kashfi dhurrin. Allah, jika Tuhan-Tuhan yang tadi disebutkan tak mampu menyingkap mara bahaya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada seorang hamba, au imsaku rahmatin anzalaha labdi, atau mereka tak mampu juga menahan rahmat jika Allah ingin berikan kepada seorang hamba, fayalzamuhum bidzalika an yakuna Allah Subhanahu wa taala huwa ma'budahum. Seharusnya hanya Allah yang mereka sembah, bukan makhluk-makhluk ini. Seharusnya hanya Allah mereka jadikan tempat meminta, tempat bergantung. Wahdahu al-mufawwidha ilaihi jami' umurihim. Yang mana segala macam urusan diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luzuman la mahida lahu anhu, yang harus tak boleh tidak. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah bagi kaum musyrikin, membatalkan kesyirikan mereka. Bagaimana mereka menyamakan Allah dengan selain Allah, bagaimana mereka berikan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Padahal subhanallah, Allah menyatakan Tuhan-Tuhan ini tak akan mampu mendatangkan manfaat sedikit jua pun. Jika Allah ingin menurunkan mudarat, demikian pula sebaliknya. Mereka tak mampu menjauhkan daripada seseorang mudarat jika Allah ingin mendatangkan kepadanya. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebenarnya orang-orang yang datang kepada berhala-berhala ini, kepada kuburan-kuburan diagungkan dan semacamnya, kayu-kayu, benda-benda yang dikeramatkan, jimat-jimat, tangkal-tangkal, kebanyakan mereka mengatakan ini hanyalah sebagai perantara kepada Tuhan kami. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah ini semua kecuali agar mereka mendekatkan kedudukan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah jelas-jelas menyatakan bahwasanya dalam kondisi terjepit mereka tidak bisa berlari kecuali kepada Allah jua meminta. Kata Allah, wa idza massakumud dhurru, jika kalian ditimpa mara bahaya, fa ilaihi taj'arun, hanya kepadanya lah ketika itu kalian kembali. Subhanallah. Maka bagaimana ketika dalam kondisi aman, nyaman, tentram, kalian tidak kembali hanya kepadanya, tapi kan kembali kepada berhala-berhala kalian juga. Subhanallah. Kemudian adapun berikutnya beliau menyebutkan hadis Nabi SAW an Imran bin Husainin, dari Imran bin Husain, sahabat Nabi yang mulia SAW. Imran bin Husain, dia dan ayahnya dua-duanya sahabat Nabi. Yang mereka masuk Islam ketika peristiwa penaklukan kota Khaybar dan ikut berperang bersama Nabi SAW. Pada penaklukan kota Makkah dia memegang bendera dari suku Khuza'ah, dan dia telah masuk Islam jauh-jauh hari. Inilah Imran bin Husain radhiyallahu tabaraka anhuma, anna Rasulullah sallallahu ra'a rajulan. Kata Imran bin Husain, Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki, dan dalam beberapa riwayat laki-laki tersebut adalah Imran bin Husain sendiri. Fi yadihi halaqatan, di tangannya ada gelang min sufrin, yang terbuat dari kuningan. Faqala, maka berkatalah Rasulullah kepada laki-laki itu atau kepada Imran sendiri, ma hadihi, ini gelang-gelang apakah gerangan yang kau pakai ini? Gelang apa ini? Rasulullah bertanya kepadanya, qala minal wahina. Dia katakan, ya Rasulullah, ini gelang adalah gelang anti daripada penyakit al-wahina.
Gelang ini jika dipakai akan menjauh penyakit namanya al-wahinah. Al-wahinah adalah jenis penyakit yang berkaitan dengan badan seseorang yang mengenai bahunya sampai ke belakang. Ya, disebabkan karena disihir atau disebabkan karena angin dan semacamnya. Ini namanya wahinah. Maka mereka dahulu kala beranggapan sebelum Islam datang, benda ini akan dapat menghindarkan mereka daripada penyakit ini. Ya, faqala, maka Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, inzi'ha, segera lepas gelangmu ini, fa innaha la taziduka illa wahnan, sesungguhnya gelangmu ini malah akan menambah keraguan-raguanmu dan kelemahanmu. Subhanallah. Jadi pertanyaan Nabi ini, sebagian orang mengatakan bahwasanya Nabi bertanya memang tak tahu ini apa, gunanya apa. Maka Nabi bertanya, sebagian mengatakan tidak, Nabi tahu. Nabi tahu itu dipakai orang untuk sebagai jimat, maka Nabi menanya dalam bentuk pengingkaran. Dan berapa dikatakan mah waihaka. Mah waihaka ini kata-kata celaan. Celakalah engkau, ini untuk apa kau pakai? Ya, kau pakai ini untuk mendatangkan manfaat bagimu, bagi menurut keyakinanmu, menjauhkan daripada penyakit, mara bahaya, ya. Kau lepas segera. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya ini malah menambah engkau semakin lemah karena Allah berlepas diri padamu, karena engkau bergantung kepada makhluk, kepada benda yang tak dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah berlepas diri padamu, tentulah engkau akan menjadi lebih lemah. Subhanallah. Jadi benda ini bukan mendatangkan manfaat, bahkan membahayakanmu di mana Allah berlepas diri padamu. Subhanallah. Ya. Bahkan engkau akan menjadi semakin lemah karena Allah berlepas diri pada dirimu. Karena keyakinanmu benda ini dapat melindungimu, padahal hanya Allah yang melindungi manusia dari mara bahaya dan petaka. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya tujuanmu itu untuk selamat dengan benda ini, bahkan menjadi bumerang bagimu. Dengan benda ini sendiri engkau akan menjadi tak selamat, menjadi lemah. Subhanallah. Apa yang kau harapkan itu bahkan sebaliknya, karena memang benda ini tak mampu melindungimu. Yang mampu melindungimu adalah Allah. Mengapa tak bergantung kepadanya? Mengapa tak berharap kepadanya, bertawakal kepadanya? Subhanallah. Ya. Maka hal-hal yang kau lakukan ini akibatnya menjadi bumerang bagimu sendiri. Subhanallah. Banyak orang-orang yang memakai jimat, tujuannya menjauhkan daripada jin. Bahkan dengan jimat itulah jin masuk menyerupi dirinya, kesurupanlah dia. Subhanallah. Gara-gara jimat itu malah jin itu menguasai dirinya, masuk ke dalam tubuhnya. Subhanallah. Maka ini adalah merupakan kesalahan yang fatal. Ya. Lebih besar lagi mudaratnya daripada manfaatnya. Apa mudaratnya? Engkau tergelincir ke dalam kesyirikan. Engkau menaruh harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang hina, yang lemah, yang tak dapat mendatangkan bagi manfaat ataupun menolak mudarat. Ya. Kemudian berkata Rasulullah kepada Imran lanjutannya, fa innaka, hai Imran, sesungguhnya dirimu lau mitta wa hiya alaika, sekiranya lah engkau mati, wafat, dan benda ini, gelang dari kuningan ini masih ada bersamamu, ma aflahta abadan, engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Hadis rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Hadis yang dikutip Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah dengan sanad yang bagus, tidak mengapa. Ya. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada Imran, hai Imran, jikalah hal ini ada bersamamu, engkau menemui ajalmu, maka engkau tak akan pernah beruntung selama-lamanya, karena Allah akan melepas diri padamu. Bagaimana ketika hamba di hari kiamat Allah melepas diri padanya? Hancurlah dia. Subhanallah. Ya, ini semuanya jikalah dipakai hanya sekedar menganggap sarana, telah terjebak ke dalam syirik kecil. Kalau dia meyakini ini yang menghilangkan mara bahaya, sudahlah, terjebaklah dia ke dalam syirik besar. Subhanallah. Ya.
Maka keberuntungan itu ada senantiasa ketika hamba memasrahkan dirinya hanya kepada Allah, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Apalagi dalam perkara-perkara yang makhluk tak akan mampu membantumu mewujudkan apa yang kau harapkan. Padahal mungkin makhluk dapat mewujudkan manfaat, menolak mudarat. Subhanallah, karena makhluk adalah ciptaan Allah yang begitu lemahnya. Kau datang kepada seorang, berkata kepadanya, wahai fulan, jauhkanlah daripada mara bahaya. Wahai fulan, murahkanlah rezekiku, lancarkanlah rezekiku. Ini permintaannya salah alamat. Subhanallah, karena mereka bukan di tangan mereka rezeki, bukan di tangan mereka segala macam urusan. Ya. Dan berapa dikatakan, ukilta ilaihi, kalau engkau bergantung kepada selain Allah, engkau akan diserahkan Allah kepada makhluk tempat kau bergantung. Allah akan lepas diri padamu. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya syirik kecil itu meskipun kecil tapi merupakan dosa yang paling besar setelah dosa-dosa besar. Subhanallah. Di bawah kesyirikan besar pula. Subhanallah. Jadi paling besar syirik besar, bawahnya syirik kecil, baru di bawahnya dosa-dosa besar. Karena dikatakan Nabi, engkau tak akan mungkin beruntung selama-lamanya. Imran ini telah masuk Islam, tak akan mungkin dia Imran ini meyakini benda ini yang mendatang manfaat mudarat. Tidak, pasti dia hanya menganggap ini sebagai sarana. Maka Nabi ingkari beliau. Kata Nabi, cabut, lepaskan. Subhanallah. Ya, orang-orang sekarang yang akidahnya memang tidak mengambil daripada ajaran Rasulullah SAW, kadang-kadang menggantungkan foto-foto wali yang dianggap keramat. Kata mereka, foto-foto ini dapat menjauhkan manusia dari mara bahaya. Ketika sedang heboh-hebohnya peristiwa COVID-19 ini, sebagian orang share ya videonya kemana-mana. Wali ini jika kau tempelkan fotonya di rumah, corona tak akan masuk ke dalam rumahmu. Subhanallah. Ya, ini kesyirikan. Orang tersebut telah meninggal. Orang meninggal tak akan mungkin bertemu manfaat apapun juga, menolak mudarat apapun juga. Bagaimana dijadikan sebagai tempat bergantung dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perkataan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Imran bin Husain, sahabat Nabi, agar disegera untuk dicabut, dilepas. Maka anda, wahai para pemirsa sekalian, jika mengetahui ada kerabat, ada tetangga, ada orang-orang terdekat anda di rumah anda yang masih meyakini jimat-jimat ini bisa mendatangkan manfaat, dikalungkan. Dan kita melihat banyak di negeri kita ini, subhanallah, karena jauhnya daripada pemahaman diajarkan Nabi SAW. Anak bayi-bayi kadang-kadang kita lihat bergantung jimat di lehernya, rantai, ya. Nanti ada gulungan kain, dalamnya ada raja-raja, ada bacaan-bacaan, bahkan terkadang dalamnya ada Quran. Digantungkan di leher sang anak, kadang-kadang dikalungkan di tangannya, kadang-kadang dikalungkan di pusarnya. Ini banyak dan masih banyak kita lihat terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Padahal jauh-jauh hari 14 abad yang silam Nabi suruh agar sahabatnya Imran melepas gelang tersebut. Subhanallah. Maka kita ingatkan kepada mereka, terangkan hadis ini, sampaikan kepada mereka hadis ini. Subhanallah. Ya, agar mereka paham, agar mereka tahu. Ya, daripada engkau menggantung-gantung jimat pada leher anakmu, pada lengannya, perutnya, lebih baik kau bacakan surat-surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain kepada anakmu. Adalah Nabi SAW meruqyah Hasan, meruqyah Husain, memohonkan perlindungan bagi keduanya dengan surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dibaca berulang-ulang, ya, kepada sang anak. Ini caranya, bukan dengan menggantungkan jimat-jimat. Subhanallah. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Ya, juga terdapat dari riwayat Uqbah bin Amir, ya, yang diangkatnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat,
apapun bentuk jimat tersebut. Fala atammallahu lahu, maka tidak pernah Allah sempurnakan keinginannya tersebut. Dia menggantungkan jimat agar tujuannya selamat, maka Allah tak sempurnakan tujuan yang ia inginkan. Bahkan Allah akan tahan, tak selamat dia. Ya. Fala atammallahu lahu, Allah tidak akan sempurnakan niatnya ingin selamat. Banyak orang, subhanallah, melakukan hal ini. Kadang-kadang mereka membuat sejumlah daripada bunga-bunga, bunga rampai, bunga mawar, bunga melati, kasih jeruk purut, macam-macam lagi, kemudian dibuang di tengah-tengah jalan, simpang jalan dengan alasan buang sial. Dia yang membuat sial jalan menjadi kotor. Dia membuat orang bisa celaka, tergelincir gara-gara yang dia telah sebar di tengah jalan. Subhanallah. Dia yang sial, perbuatan kesyirikan yang sial. Subhanallah. Ya, maka hal ini semuanya harus dijauhkan daripada diri kita agar tak terjebak ke dalam kesyirikan, dosa yang maha dahsyat. Subhanallah. Ya. Berkata syarih kita, ay 'allaqaha 'alaihi aw 'ala ghairihi. Ya, barang siapa yang menggantungkan jimat pada dirinya, pada orang lain, contohnya min tiflin, digantungkannya kepada anaknya, au dabatin, digantungkannya pada kendaraannya, wa nahwi dzalik, ya. Sebagian orang menggantungkan jimat di mobil-mobilnya. Dahulu di unta-unta mereka gantungkan jimat, sekarang di mobil. Dibuat jimat digantungkan di mobil, dianggap jimat ini akan menyelamatkan mobil. Subhanallah, ya. Muta'alliqan biha qalbuhu. Setelah dia gantungkan jimat ini, hatinya pun bergantung pula lah kepada jimat ini selalu. Fi talabi khairin aw daf'i syarr. Bergantung hatinya kepada benda ini seolah-olah benda ini akan dapat mendatangkan kebaikan, menolak mudarat. Fala atammallahu lahu ma qasadahu. Allah tidak akan sempurnakan apa yang dia inginkan. Ini adalah merupakan doa dari Nabi SAW kepada mereka yang tergelincir dalam kesyirikan. Ya, bahkan mereka tak akan selamat. Ingin selamat malah tak selamat. Ya, kebalikan daripada apa yang dia inginkan. Dia ingin supaya tak celaka, malah celaka. Subhanallah. Ya. Berbagai macam keyakinan-keyakinan manusia yang aneh-aneh. Kalau nabrak kucing di jalan, jangan tinggalkan. Ambil kucing tersebut, dikapani, dikuburkan baik-baik. Kalau andai kata kau biarkan saja, ketabrak, kau biarkan saja, nanti engkau akan celaka, engkau dikutuk oleh makhluk tersebut dan semacamnya. Keyakinan ini yang berbahaya bagi manusia. Subhanallah. Tapi andai kata nabrak ayam, dia tenang aja, santai aja, diteruskannya aja. Nabrak bebek orang, dia terus. Subhanallah. Tapi kalau kucing, ini benda keramat, harus kita baik-baik, hormati, muliakan. Kalau enggak, kita akan celaka. Ini akidah yang benar-benar khurafat. Subhanallah. Ya. Jadi kesempurnaan tauhid tidak akan pernah dapat terwujud selama memang masih meyakini hal-hal semacam ini. Ya. Berkata Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah menjelaskan apa itu yang disebut dengan nama tamimah. At-tamimatu kharzatun kanu yu'alliquna. Tamimah adalah jimat yang mereka gantung-gantungkan. Yarawna anna tadfa'u anhumul afat, yang mereka berkeyakinan jimat ini dapat menjauhkan dari mereka mara bahaya dan bencana. Wa hadza jahlun wa dhalal. Ini semua adalah kesesatan serta kebodohan. Idlamaniya wala dafi'a ghairullah, karena tak ada yang dapat menahan, menjauhkan, menghilangkan musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Itu apa orang-orang Arab dahulu kala menggantungkannya? Yattaquna biha ya al-aina fi za'mi. Mereka mengklaim, menganggap jimat ini akan dapat menghindari anak-anak mereka, binatang mereka dari kejahatan jin, ya, kejahatan syaitan. Fa'abtalahul Islam, maka Islam datang untuk menghancurkan keyakinan yang rusak ini, membatalkan keyakinan yang batal ini, yang batil ini. Subhanallah. Jadi itulah namanya ya tamimah.
Kemudian wa tamaim wa ammu min dzalik. Ya. Andai kata ya ada yang sifatnya berupa tulisan-tulisan, tapi yang namanya tamimah atau tamaim lebih dalam, lebih luas daripada itu. Apapun juga yang diyakini, baik berupa, kata beliau, fatakunu min idham, berupa tulang-tulang. Ya, wa min kharzin, tangkal-tangkal, wa min kitabat yang tak jelas apa maknanya, tulisan-tulisan, kalimat-kalimat yang tak jelas ditempelkan, raja-raja tempelkan di rumah. Ya. Orang-orang kafir pun seperti itu. Bedanya hanyalah bahasa saja. Orang Islam buat tulisan-tulisan Arab yang dikira mereka ini semua Quran. Kesalahan kaum muslimin, apabila sudah namanya Arab dianggap semuanya Quran. Ya, lagu-lagu Arab yang dalamnya terkandung berbagai macam hal-hal yang tak sesuai dengan Islam, tentang asmara, tentang percintaan, karena Arab dianggap Islam. Ya. Kalaulah sudah tulisan Arab dianggap Quran. Inilah kesalahan kita, dan ini semua dampak daripada kebodohan. Kalau sudah nyanyi Arab, inilah merupakan Islam. Tulisan Arab, inilah Islam. Ya, begitu mudah mereka terkecoh. Subhanallah. Maka hal ini tak ubah dengan agama kaum musyrikin, sama-sama menggantungkan jimat. Bedanya hanya tulisan. Ini mungkin dengan tulisan agama mereka, ini dengan tulisan Arab. Subhanallah. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Uqbah bin Amir tadi, man ta'allaqa tamimatan fala tamallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan tujuannya. Tamimah dari jimat. Ya. Yang sifatnya umum. Tamimah bisa dari tulang, bisa dari ke kertas yang ditulis-tulis padanya, dari kain dan semacamnya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah adalah sejenis benda-benda yang diambil mereka dari lautan, semacam kerang. Benda-benda ini mereka buat sebagai kalung-kalung, mereka gantungkan. Menurut mereka benda-benda ini dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ya, fala wada'allahu lahu, maka tidak Allah biarkan mereka seperti itu dalam keinginan mereka selamat, bahkan sebaliknya akan datang kepada mereka kemudaratan. Sungguh banyak keyakinan orang-orang yang menyimpang daripada tauhid. Banyak ibu-ibu hamil kemana-mana bawa peniti. Keyakinannya peniti ini akan dapat melindungi anak bayinya daripada musibah dan mara bahaya. Subhanallah. Walaupun peniti harganya murah, tapi keyakinan ini begitu mahalnya, dosanya begitu besar. Subhanallah. Karena yang melindungi manusia Allah, bukan peniti. Banyak orang-orang hamil, subhanallah, kemana-mana bawa jimat. Di antara jimat yang mereka bawa, kemana-mana bawa peniti, menggantungkan peniti. Ini keyakinan yang bermasalah besar. Kalau dia yakin peniti inilah yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, jatuh dalam kesyirikan besar. Kalau dia mengatakan ini sebagai perantara saja yang Allah akan selamatkan aku dengannya, ini syirik kecil. Karena Allah tidak pernah jadikan peniti untuk menyelamatkan dirimu, wahai ibu-ibu yang hamil. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat lainnya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapapun yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Disebutkan dalam beberapa keterangan, ya, ada satu kelompok orang-orang yang datang menemui Nabi SAW. Nah, jumlah mereka 10 orang. Maka Nabi membaiat 9 orang dengan tangan beliau SAW di atas Islam. Tapi Nabi tidak membaiat yang satu yang tersisa. 10 orang, 9 dibaiat Nabi, 1 dibiarkan. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa amsakta an hada. Ya Rasulullah, engkau telah membaiat 9 orang, tapi engkau menahan diri dari membaiat 1 orang. Apa masalahnya? Kenapa yang 1 ini tidak kau baiat? Ya. Faqala, maka Nabi menjawab, inna alaihi tamimah. Inna alaihi tamimatan. Sungguh dia itu bersamanya ada jimat. Ya, subhanallah.
Fa'adkhala yadahu faqata'aha fabaya'ahu. Maka akhirnya laki-laki yang satu tadi masukkan tangannya ke dalam jimat yang terdapat dalam bajunya, kemudian dia putuskan. Setelah itulah baru Nabi membayarnya di atas Islam. Ini menunjukkan orang yang memasang jimat bukan di atas Islam yang benar. Apalagi dengan keyakinan yang batil, jimat ini mendatangkan manfaat, dia bukan di atas agama Islam. Subhanallah, dia telah membatalkan keislamannya. La ilaha illallah. Betapa dahsyat perkara ini. Jangan dianggap perkara sepele. Ini perkara besar yang meluluh lantahkan agama. Karena agama kita bertumpu di atas tauhid. Apapun kebaikan-kebaikan yang kau lakukan berupa perintah-perintah Allah, engkau salat, engkau zakat, engkau puasa, engkau haji, engkau bersedekah, menyambung silaturahmi, berbuat kebaikan bertangga, semua ini akan sia-sia jika fondasi dasar tauhidmu itu rapuh, lemah, tak lurus, tak benar, semuanya tertolak. Apa kata Nabi kita? Apa kata Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka akan batallah semua amalanmu. Masya Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan ini kesyirikan. Karena niatnya benda ini dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ya. Benda digantung, hatinya digantungkan kepada tersebut, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Syekh, "Man ta'allaqa qalbahu bi makhluqin fal makhluqu ajiz." Barang siapa yang menggantungkan harapan hatinya kepada makhluk, makhluk itu lemah. Wa huwa min asy-syirki alladzi la yaghfiruhu Allah illa bitaubah. Ini kesyirikan yang tidak Allah ampunkan pelakunya kecuali jika dia bertobat. Wa dzalika annahu yarju qada' hajatihi min ghairi rabbih, karena dia berharap ada selain Allah yang dapat memenuhi hajat-hajatnya. Wa sarfil qalbi 'an at-ta'alluq bil makhluq. Wa sarful qalbi 'an at-ta'alluq bil makhluq bi ma'rifati alla khaliqa illallah. Ya. Memalingkan hati dari ketergantungan kepada makhluk harus dengan mengenal bahwasanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Wala yastaqillu siwahu bi ihdathi amrin, tidak ada selain Allah yang independen mampu melakukan apapun juga, membuat apapun juga. Bal masya'a kana, tapi apa Allah kehendaki itu yang terjadi, bukan apa yang kehendaki makhluk. Wa ma lam yasha' lam yakun, yang tidak dia kehendaki tak terjadi. Subhanallah. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka ta'ala, wali ibni Abi Hatim an Hudzaifah. Dan ada riwayat lain dari Abu Hatim, dari Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun. Pernah Hudzaifah bin Yaman melihat seorang laki-laki, berjumpa dengan seorang laki-laki, di tangannya ada benang minal humma, yang dijadikan sebagai pelindung daripada al-humma. Al-humma adalah penyakit yang didatangkan dari jin maupun binatang-binatang berbisa semacam ular, kelabang dan semacamnya. Maka dia memakai kalung tersebut dan dilihat oleh sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman. Faqata'ahu, seketika Hudzaifah potong kalung tersebut. Ya, subhanallah. Kalung ini dipotong, gelang ini dipotong oleh Hudzaifah bin Yaman. Karena ini gelang akan membuat masalah bagi seseorang dalam hidupnya. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, bahkan setelah itu dibacakan oleh Hudzaifah firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan daripada mereka kepada Allah kecuali mereka itu juga melakukan kesyirikan, kecuali mereka musyrik, kecuali mereka mencampur adukkan iman mereka kepada Allah dengan iman mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Hudzaifah mengatakan banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi mereka tergelincir dalam kesyirikan. Padahal seharusnya iman mereka yang benar mewajibkan mereka tidak tergelincir ke dalam kesyirikan. Subhanallah. Ya,
Apabila kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allahu Jalla wa'ala. Ya. Tapi anehnya kalau engkau meyakini Allah mencipta, Allah berezeki, Allah yang menjadikan tempat bergantung manusia, mengapa engkau bergantung kepada jimat dan semacamnya? Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah perkara-perkara yang banyak terjadi pada umat. Jimat tersebar, tangkal-tangkal tersebar, raja-raja tersebar, dijual, bahkan sebagian daripada subhanallah, ya. Tempat belajar agama, sebagian daripada pondok-pondok mengajarkan kepada murid-muridnya tentang tangkal-tangkal, jimat-jimat, raja-raja. Subhanallah. Ini adalah perkara yang bertentangan dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluar daripada ma'had, dari pesantren, nanti akhirnya menjadi orang pintar, menjadi paranormal, akhirnya menjadi dukun, menjual jimat, menjual raja dan semacamnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah tabaraka taala di kesempatan akan datang kita akan membahas lagi jenis-jenis perkara-perkara kesyirikan lain yang banyak umat yang terjebak pada ajaran mereka, sebagian tidak tahu itu adalah kesyirikan. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan kepada pembahasan kita. Tafadhal akhi, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustaz, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa menjadikan catatan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa Asantiva, itulah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan Syiah kitab tauhid dengan tema jimat dan tangkal-tangkal. Dan alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Tapi sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, apakah dosa kalau berzikir untuk menambah ilmu kebatinan, untuk mengetahui makhluk Allah yang lain? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Apakah dosa kita berzikir dengan niat untuk menambah ilmu kebatinan, agar dengan ilmu kebatinan tersebut kita melihat makhluk yang lain? Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Anda maksudkan dengan ilmu kebatinan? Ya, itu terlebih dahulu. Ya, tak ada ilmu kebatinan. Tak ada ilmu kebatinan, ya. Yang mana mereka mengatakan ilmu kebatinan ini membuat seorang memiliki indera keenam. Indera hanya 5, dia punya indera keenam. Apa maksudnya? Dia tahu perkara gaib. Dengan ilmu ini dia tahu perkara gaib yang tak diketahui orang. Subhanallah. Dengan ilmu ini dia tahu apa yang terjadi besok, alias meramal. Maka ini bukan ilmu kebatinan, ini ilmu al-kihana, ini ilmu perdukunan. Ilmu perdukunan adalah kufrun, kekufuran, kesyirikan. Ya. Karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad, "la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tak akan ada yang tahu perkara gaib yang di langit maupun di bumi kecuali Allah semata. Tidak pernah Allah berikan ilmu gaib ini kepada makhluknya kecuali kepada para rasulnya, itu pun bukan semua. Sebagian daripada perkara gaib Allah beritahu kepada Rasulnya, illa man irtada min rasulin, kecuali ya Allah ridha daripada sebagian Rasulnya. Ketika Nabi mengungkapkan perkara-perkara akan datang, itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak tahu perkara gaib kecuali Allah beritahukan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi mulia Muhammad, qul, katakan Muhammad, lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi.
Kalau aku tahu perkara gaib, pasti aku akan memperbanyak perbuatan baik. Wa ma masaniya as-su, aku takkan ditimpa mara bahaya. Tahukan perkara gaib? Tidak, kecuali Allah beritahukan. Buktinya apa? Ketika perang Uhud, Nabi tak tahu dia akan terluka. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Subhanallah. Kalau Nabi saja tak tahu perkara gaib, bagaimana mungkin ada orang lain tahu perkara gaib? Subhanallah. Ya. Jadi ini harus luruskan. Apa maksud batin ini? Untuk mengetahui makhluk-makhluk lain. Apa maksudnya? Mengetahui jin? Ya, kita ada keterangan dalam Quran tentang makhluk bernama jin, bahkan ada surat jin. Ya, tapi untuk mengetahui bentuk jin, perkara yang tak mendatangkan manfaat, bahkan perkara yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dan bala tentara tidak akan pernah terlihat oleh manusia dalam bentuk nyata, wujud, kecuali mereka telah merubah diri mereka menjadi bentuk-bentuk tertentu. Syaitan merubah dirinya menjadi manusia, syaitan merubah dirinya menjadi anjing, misalnya menjadi ular, baru bisa terlihat. Subhanallah. Jadi pada hakikatnya ilmu batin yang dimaksud adalah ilmu kesyirikan, kekufuran yang tak boleh kita pelajari. Subhanallah. Kemudian lebih parah daripada itu, untuk memperkuat mata batin kata mereka, memperkuat ilmu gaib, hendaklah diamalkan zikir ini sekian ribu kali, zikir itu sekian ribu kali. Ini telah menggabungkan dua perkara yang terlarang dalam Islam. Pertama, niat yang salah alias kesyirikan, niatnya berzikir untuk ilmu. Padahal berzikir ibadah untuk Allah, ibadah yang diberikan kepada selain Allah itu kesyirikan. Subhanallah, ada orang yang melakukan puasa 1 bulan, tak makan tak minum, tapi bukan karena Allah, supaya handal kuat dia ilmunya, supaya lebih kebal dirinya lagi. Kalau awalnya tak mempan dengan parang, ini tak mempan peluru, tak mempan dengan bor dan semacamnya. Ya, ini tentunya semua adalah merupakan perkara-perkara yang terlarang dalam Islam. Jadi satu, kena di niatnya untuk supaya ilmunya hebat. Ini kesyirikan. Yang kedua, caranya pun bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan zikir tujuannya untuk menjadi seorang itu kuat, sakti mandraguna, tak ada. Zikir itu untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk jago-jagoan, menjadi kebal dengannya. Zikir itu bukan untuk memukul orang langsung jatuh dari jarak jauh. Itu semuanya bid'ah. Niatnya salah, syirik, amalannya bid'ah. Banyak dipertontonkan di kalangan orang-orang. Seseorang jago dari jarak jauh, sekedar tangan dia letakkan seperti tangannya, la ilaha illallah, korban pun tercampak. Ini dalamnya ada kesyirikan, dalamnya ada bid'ah. La ilaha illallah bukan untuk mukul-mukul orang. Itu diturunkan untuk mengajarkan orang agar menjadi hamba Allah semata, minta kepada semata, bergantung kepada semata, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti untuk menguatkan ilmu ada berbagai macam syarat-syarat. Kau harus amalkan ini di malam Jumat, kau baca ini sekian kali, kau baca ini sekian kali, kau puasa ini. Semuanya kesyirikan dan bid'ah. Subhanallah. Oleh karena itu, hendaklah yang bertanya kepada kita, pahami hal ini, tinggalkan semua hal semacam itu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Na'am. Jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Tapi saat kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari hamba Allah di Padang, Pak. Iya, dipersilakan pertanyaannya Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kita memakai batu giok itu kesehatan? Mohon maaf Pak, bisa diulang lagi tadi? Sekian aja Ustaz. Iya, untuk kesehatan. Iya, bisa bagaimana memakai batu giok untuk kesehatan? Subhanallah. Pertanyaannya, benarkah secara ilmiah ya dapat dipertanggungjawabkan dengan logika yang sehat, penemuan ilmiah, memang batu giok bisa mendatangkan kesehatan? Itu dulu. Subhanallah. Bagaimana cara berpikir kita? Mengapa batu ini bisa mendatangkan kesehatan? Dari mana jalannya? Ya. Itu terlebih dahulu.
Di antara bentuk pengobatan-pengobatan yang dibolehkan adalah pengobatan yang masuk logika manusia, tak bertentangan dengan agama. Ya, misalnya yang tak masuk logika manusia. Ada orang sakit, ya, kakinya terkilir, kakinya patah, datang ke seseorang. Bukan kakinya diurut, yang diurut adalah misalnya apa? Kaki ayam diurut. Subhanallah. Yang patah kakinya yang diurut kaki ayam. Ini masuk nggak akal? Tak masuk logika yang sehat. Subhanallah. Sebagian orang datang ke paranormal, orang pintar, berobat, katanya sakit. Dijadikan, ini penyakitmu akan saya pindahkan. Penyakitmu saya akan pindahkan kepada hewan. Oleh karena itu kau belilah hewan. Jika penyakitnya parah, beli lembu. Setelah dibeli lembu, sembelih lembu tersebut, disembelih, dimakan ramai-ramai dengan santri ya paranormal tersebut yang mungkin punya pesantren dan semacamnya, dimakan oleh santrinya. Kemudian hatinya dikeluarkan, nih hatinya telah membiru, telah kupindahkan penyakitmu ke dalam hati. Ini semuanya adalah khianat, perdukunan. Subhanallah, penyakit itu Allah yang mendatangkan, Allah pula yang menghilangkan. Adapun tabib, dokter, sarana yang terkadang terwujud, kadang-kadang tak terwujud. Subhanallah, ini tak masuk akal. Demikian juga dengan batu yang dipakai manusia, apakah namanya batu giok, batu kecubung, dipakai untuk apa? Untuk kesehatan. Gimana cara berpikirnya? Dipakai kok bisa jadi sehat? Apa sebabnya? Subhanallah. Selama tak masuk akal, maka tinggalkan. Kita khawatir ini adalah merupakan bentuk daripada ya keyakinan yang larang Nabi, jimat, menganggap benda ini bisa mendatangkan kesehatan. Sebagaimana tadi dipakai oleh orang Arab, ya as-sufru, kuningan, gelang kuningan dipakainya, dia berangkap kuningan ini bisa menyembuhkan daripada penyakit. Kata Nabi, kalau lepas ini akan membuat hatimu semakin melemah. Andai kata engkau sakit, datanglah ke dokter. Subhanallah. Ya, andai kata kau ingin melihara kesehatan, jagalah kesehatan dengan olahraga yang teratur, makan yang teratur, tidur yang teratur, dan semacamnya. Bukan dengan bergantung terhadap benda-benda semacam ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Baik. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon lagi, Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Pak? Hamba Allah dari Bogor. Iya, dipersilakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon ini Pak Ustaz tentang masalah ruqyah. Jadi kalau seumpama kita memandang orang yang soleh kayak gitu, yang anak tanyakan, boleh kita minta satu air dibacakan seperti itu, dibacakan dengan bacaan benar lah seperti kayak gitu. Nah itu air tadi sama seorang yang sedang sakit, kita ambilkan tuh air, kita kasihkan dia seperti itu. Jadi artinya bukan berhadapan ke air ini dibacakan air di hadapan orang yang sakit, bukan Pak Ustaz. Tapi anak jadi perantara karena yang lagi sakit, anak panggil orang-orang soleh, anak minta air seperti kayak gitu, karena anggap orang itu orang soleh kayak gitu. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, kalau umpama ruqyah via telepon boleh nggak Pak Ustaz? Nah itu Pak Ustaz, pertanyaan syukuran ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Pahami, Ustaz, pertanyaannya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya tentang ruqyah. Ya, bolehkah kita meminta ya ruqyah, dijampi-jampi di ruqyah, air yang kita bawakan kepada seseorang yang dianggap dia itu berilmu, ya, memiliki kesolehan? Maka kita akan bahas tentang ruqyah terlebih dahulu. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah menjampi-jampi dengan bacaan-bacaan tertentu. Ruqyah dibagi dua. Ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang syar'i adalah ruqyah dengan membacakan Quran, ya, atau membacakan zikir-zikir yang datang dari Nabi, dibacakan kepada orang yang sakit langsung ke hadapannya, atau dibacakan dengan wadah air, misalnya dibacakan, didekatkan ke bibirnya air, dibacakan Al-Fatihah, misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan semacamnya, Al-Baqarah misalnya,
Setelah dibacakan, diminumkan kepada orang sakit atau dia minum ketika dia sakit. Ini namanya ruqyah yang syar'i, yang disyariatkan. Ambil zaitun, dekatkan zaitun, bacakan Fatihah, zaitun tersebut disapukan ke tempat yang sakit. Ini misalnya. Yang kedua, ruqyah yang tidak syar'i, ruqyah yang tidak disyariatkan, yaitu dengan bacaan-bacaan yang tak dipahami, tak dikenal, mantra-mantra yang tak dikenal apa yang diucapkan. Ya, bukan daripada Quran, bukan daripada hadis Nabi SAW, dengan bahasa yang aneh-aneh kedengarannya. Ini ruqyah yang dilarang, tidak syar'i. Ya. Kemudian dalam perkara ruqyah yang kita harus paham bahwasanya dalam Islam tidak dianjurkan, bahkan dibenci, tak disukai orang meminta ruqyah kepada orang lain. Setelah bahas pada kajian yang kedua atau ketiga, di antara ciri-ciri orang masuk surga tanpa dihisab adalah orang yang tidak pernah minta ruqyah, la yastarqun. Ya, tidak meminta diruqyah. Oleh karena itu Anda harus paham bahwasanya hukum asalnya jangan kita bergantung kepada orang lain. Apabila engkau sakit nih, engkau sendiri meruqyah dirimu, ambil air, baca Fatihah berulang-ulang, baca ayat kursi berulang-ulang, amalkan tiap hari, ambil madu, baca ayat-ayat dan zikir dan Nabi SAW, minum, baca zam-zam. Hendaklah engkau menterapi dirimu sendiri. Itu yang diajarkan Nabi agar tidak berkurang tawakalmu. Yang pertama. Atau ada orang-orang sekitarmu yang memberi manfaat tanpa diminta, kesian dia lihat engkau, tetanggamu atau abangmu, kakakmu, akhirnya dia bacakan ruqyah atasmu. Ini dibolehkan tanpa diminta. Nabi itu pernah meruqyah, pernah diruqyah, tapi tidak pernah dia meminta diruqyah. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dalam bab ruqyah adalah ketika orang-orang membawa orang sakit kepada seseorang yang dianggap ahli meruqyah atau tukang ruqyah. Maka kita beritahukan dalam Islam tidak ada profesi tukang ruqyah. Ketika ini pintu dibuka, lambat laun dia akan menjadi dukun, menjadi kahin, praktek kihanah. Ya. Dampak fatal negatifnya ketika ada tukang ruqyah, orang-orang tak lagi bergantung kepada Allah, bergantung kepada tukang ruqyah. Subhanallah. Bahkan sebagian kasus syaitan menggiring orang untuk mengkultuskan, memuja tukang ruqyah ini. Misalnya, kalau andai kata ada orang kesurupan, syaitan atau jin akan berkata, aku tak mau keluar kecuali dibawakan kepada syekh fulan. Bawa ke syekh itu, aku akan keluar, aku takut dengannya. Akhirnya hati manusia pun bergantung kepada syekh ini. Seolah-olah kalau bukan syekh yang membaca ruqyah, syaitan tak keluar. Lambat laun dia pun dikultuskan. Lambat laun dia merasa dirinya lebih hebat daripada manusia lainnya. Oleh karena itulah, tak ada tukang ruqyah. Kau mampu meruqyah, silahkan. Tapi jangan jadikan profesimu. Dan jangan kau jual ayat Allah subhanahu wa ta'ala harga yang murah. Ya, kau ambil air minum, kau bacakan, kau bilang, nah ini air silakan beli, ini air telah kuruqyah. Jangan kau jual air Allah harga yang murah. Subhanallah, sebagian orang menjual herbal, macam-macam. Nanti dalam botol herbal ada iklan, ini herbal semua telah diruqyah. Memang betapa hebat yang meruqyah, subhanallah. Siapa dia? Ini mencari keuntungan dengan jalan agama yang dilarang. Wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila, jangan kau beli dengan harga yang murah. Apakah kau kira hanya engkau yang bisa meruqyah, orang lain tidak? Ya, bahaya. Jangan ajarkan manusia bergantung kepadamu, ajarkan manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyahnya yang bijak, jangan sampai seorang dianggap saleh, berilmu, menerima pintu ini, membuka pintu ini lebar-lebar. Akhirnya berubahlah dia bukan jadi ustaz, jadi dukun. Orang datang bukan mendengar ilmunya, datang bawa air agar dibacakan. Subhanallah. Tidak demikian keadaannya. Dia harus menjauh. Kau baca sendiri. Tuhanmu, Tuhanku sama, Allah SWT. Ya. Jadi jangan dibuka pintu ini. Jangan dibiasakan membawa air kepada seorang. Tolong bacakan. Jangan dibiasakan. Ini akan membuka peluang untuk kultus.
lambat laun dia merasa lebih enak mencari uang dengan jalan meruqyah ini, sudahlah tinggalkanlah ilmu, nggak ada lagi taklim, duduk di rumahnya, orang pun berdatang berbondong-bondong bukan untuk menimba ilmu, tapi bawa air untuk dibacakan ruqyah. Subhanallah. Ingat perkara ini. Apakah tak boleh Ustaz? Boleh. Tetapi yang saya katakan ini adalah ma'alat. Andai kata ini dilakukan berulang-ulang, inilah yang terjadi. Oleh karena itu hendaklah orang menutup pintu ini. Ya, menutup pintu ruqyah bagi dirinya. Pada zaman Nabi ada profesi al-hajjam, tukang bekam, tapi tak ada profesi tukang ruqyah, itu tak ada. Hanya di zaman kita ini aja ada profesi tukang ruqyah. Karena mudah cari uangnya, subhanallah. Ya, oleh karena itu biasakan engkau sendiri meruqyah dirimu atau orang terdekat tanpa harus membawa kepada si fulana. Yang kedua, bagaimana hukum kita meminta ruqyah daripada jarak jauh dengan misalnya dengan video call atau dengan telepon? Subhanallah. Kita katakan ya subhanallah. Hindari perkara-perkara semacam ini. Mengapa kau harus jarak jauh bergantung kepada Ustadz Fulan, Ustadz Alan? Kau tinggalkan Allah Al-Wahidul Qahhar, mengapa tak langsung ke atas? Mengapa harus ke samping terlebih dahulu? Mana tawakkalmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ke atas kau langsung berdoa kepada Allah, ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa dengan orang terlebih dahulu? Maka saya katakan cara-cara semacam ini tidaklah ditinggalkan. Fatal dampaknya ke depan. Subhanallah. Ya, dari jarak jauh boleh dia meminta fatwa, Ustaz, bagaimana cara meruqyah? Ya, kau lakukan seperti ini, akhi. Boleh. Panduan saja agar dia meruqyah mandiri. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah sama hukumnya pelaku syirik akbar orang yang beristighosah kepada yang hidup tapi jauh dari kita dan tidak ada komunikasi yang menghubungkan? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah meminta doa. Baik doa biasa ataupun doa istighosah agar dilepaskan dari mara bahaya kepada seseorang yang tak ada bersama kita, yang gaib, yang dia pun tak tahu. Kita katakan ya Allah, atau kita katakan ya wali fulan, jauhkan daripada kami mara bahaya, sementara dia bukan di hadapan kita, bukan dengan doanya, dengan zatnya, dengan dirinya. Ini dilarang, terlarang, ini syirik besar. Yang boleh kau lakukan adalah kehubungan dia, Ustaz, Pak Kiai, tolong doakan saya, mintalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Ini yang dibolehkan. Ustaz, Pak Kiai, tolonglah minta kepada Allah, beristighosahlah Anda kepada Allah agar Allah mengangkat mara bencana di kampung kami ini ya Ustaz. Mintalah kepada Allah. Ini dibolehkan. Ini bertawasul dengan doa orang saleh. Tapi kau sebutkan namanya, baik dengan tawasul ya Allah, dengan perantara Syekh Fulan, ya Allah sembuhkan penyakit kami, ini bid'ah, tak ada contohnya. Apabila kau katakan ya wali fulan, dia tak tahu, dia entah di mana. Wahai wali fulan, tolonglah kami. Ini syirik akbar, mengeluarkan engkau daripada Islam. Mengapa kau meminta kepadanya? Subhanallah. Jadi kita harus pahami hal ini. Beristighosah hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada selain Allah agar Allah menyingkap mara bahaya. Meminta doa orang hidup boleh, tapi benar-benar kita minta kepadanya dan dia masih hidup dan ada bersama kita, bisa mendengar, bukan dengan gaib. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, berkaitan dengan sholat fardu Ustaz. Bismillah. Ustaz mau tanya, apakah zikir sehabis sholat fardu selain 33 kali ada yang lain? Maksudnya seperti 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, atau 10 kali Allahu akbar Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la quwwata illa billah. Boleh kita memilih beberapa jenis zikir yang Rasulullah pernah ajarkan. Boleh membaca subhanallah ya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Boleh kita baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah akbar 10 kali. Tidak ada masalah. Ini datang dari Nabi SAW. Ya, ada beberapa jenis zikir yang datang dari Nabi SAW yang memang ada panduannya. Kalau andai kita sedang takmud membaca 100 kali,
atau membaca 3 kali misalnya, kita baca 10 kali, nggak ada masalah. Ya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Tapi Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan pada pagi hari ini Ustaz, bagaimana jika ada yang berpendapat tidak masalah masuk neraka sebentar, nanti juga bakal masuk surga juga Ustaz? Tapi jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana orang yang mengucapkan tak masuk neraka sebentar, nanti kan masuk surga kembali? Apa yang melatar belakang dia mengatakan demikian? Memperolok-olok azab Allah, menganggap neraka ringan? Subhanallah. Kalau itu yang dilakukannya, kufur, keluar dari Islam, batal keakidahnya. Dia anggap azab Allah ringan? Subhanallah. Kau usah kau pikirkan neraka yang menyala-nyala, yang apinya 70 sekian kali daripada api yang di dunia ini. Kau letakkan tanganmu di atas lilin 5 menit, jangan diangkat. Subhanallah. Sanggupkah engkau meletakkan jarimu di atas lilin 5 menit tidak kau angkat? Subhanallah. Mengapa engkau menyepelekan azab Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kau perolok-olok? Ada yang lebih dahsyat. Tak mengapa di neraka? Nanti di sana jumpa dengan artis-artis, banyak artis-artis itu jadi teman saya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini ungkapan istihza, merendahkan agama, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya adalah kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la tastahzi'u." Katakan Muhammad, jangan memperolok-olok agama Allah ini. Faqad kafartum ba'da imanikum. Kalian sungguh telah kafir setelah beriman. Jadi apa motifnya? Menghinakan azab Allah, menyepelekan, tak mengabari neraka. Ya, sebagaimana ungkapan orang Yahudi, hanya berapa hari kami neraka, saya akan masuk surga. Subhanallah. Jangan katakan demikian. Engkau bisa keluar daripada Islam karena engkau memperolok-olok azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan menantang Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Jangan kau pikirkan api yang membakar seluruh tubuhmu. Kata Nabi SAW, azab yang paling rendah adalah azab yang diberikan kepada seorang neraka, hanya diberikan sandal. Yang dia pakai sandalnya menggelegak isi otaknya. Itu yang paling ringan, dan dia mengira dia yang paling dahsyat azabnya. Subhanallah. Jadi jangan katakan demikian, tak mengapa dia neraka, nanti masuk surga juga. Subhanallah. Dengan sikap memerdahkan neraka Allah SWT, engkau bahkan bisa haram daripada surga selama-lamanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan ke kita, dan itulah tadi pertanyaan terakhir di kesempatan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin Ustaz ada ikhtitam sebelum kita menutup Ustaz? Cukup insyaallah. Cukup Ustaz. Tapi para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah setia menyaksikan program Hasan TV terusnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu hari Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.